atas hidup kita begitu. Kecuali orang mungkin masih baru TK, itu tidak ada masa lalu karena dong belum tidak tahu apa-apa. Tapi kalau sudah SMP, sudah SMA dan selanjutnya, itu otomatis tidak ada orang di muka bumi yang hidup lalu hanya lurus saja. Dia lurus, maksudnya hidup rohani dari kecil sampai dengan tua, itu tidak ada, nyaris. Mungkin ada tapi mungkin satu orang di dunia kah? Begitu Tuhan Yesus. Lanjut. Menang identik dengan sebuah perjuangan. Tidak berjuang kalau tidak pernah berjuang, kita tidak akan pernah menang, betul? Kalau di dalam sebuah pertandingan kita tidak pernah ikut pertandingan, berarti kita tidak akan berjuang. Dan kalau kita ikut pertandingan, itu ada kerja keras yang luar biasa yang harus. Kapan hari aku main ikut pertandingan futsal, Amelek gaya tendang dari belakang tuh luar biasa. Ya, itu sampai yang Salatiga itu terkenal dengan yang Suwangi FC. Itu memang mainnya Suwangi betul. Ya, serius. Kayak ajaib begitu. Taktiknya luar biasa. Tapi Oekumene bisa kasih kalah tuh. Itu luar biasa. Itu satu perjuangan yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita mau menang dari kita punya hidup di masa lalu yang iblis sudah pernah rampas, artinya hidup masa lalu, teman-teman tahu, mungkin pesta pora, seks bebas dan lain sebagainya. Kita mau menang, kita butuh satu perjuangan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa duduk dan diam saja. Kita perlu berjuang untuk kita menang. Apalagi hidup itu kalau ada sesuatu yang terjadi di masa lalu itu sudah mendarah daging di dalam hidup. Teman-teman, saya punya teman, ada kakak tingkat yang dulu dia hanya peminum, tapi ketika dia sudah sekolah pendeta dan tamat, itu bukan justru jadi baik, malah dia pakai narkoba. Dulu hanya peminum bisa jadi pakai narkoba. Ini baru tamat sekolah pendeta. Jadi sekolah pendeta itu tidak menjamin orang untuk bisa hidup baik. Tapi artinya kalau kita sekolah di kependetaan, kalau di satu sekolah dulu, itu kita kayak di penjara, betul. Kita tidak bikin salah tapi penjara kita tuh bahaya. Bayangkan kalau kita mau keluar ke kiri 100 meter, ke kanan 100 meter, lewat dari 101 meter kena hukuman. Kalau pacaran di kampus harus 60 SKS dulu pacaran, tapi ketemu dengan pacar di rumah dosen. Kamu bisa kah? Saya tiap hari kalau pacaran tinggal kita mbak kuliah tuh, dia lewat sana tuh. Tapi itu salah satu hal yang baik untuk memacu hidup kita, untuk supaya kita jangan sembarang. Begitu. Jadi pendeta itu sulitnya bukan khutbah. Ada satu video yang dia kirim di grup itu. Yang paling sulit itu bukan atur jemaat, tapi yang paling sulit adalah apa yang kita bicarakan kita bisa lakukan atau tidak. Setelah kita bicara kita bisa, tuntutannya terlalu tinggi. Ada orang mungkin lihat hanya sepele, begitu. Tapi mau tidak mau kita harus lakukan itu, teman-teman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya hidup pernah kalah di masa lalu. Coba lanjut. Faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan masa lalu kita buruk. Masa lalu setiap orang buruk itu ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tabiat. Teman-teman, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, terima kasih Onal yang baik hati. Di Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu kasih satu tabiat. Jadi artinya dosa itu kayak sudah masuk di dalam debu darah dan turun sampai kitong ini, kitong yang berdiri, kitong yang duduk nih, itu darah itu mengalir sampai kitong. Coba kalau anak kecil
tidak ada orang tua yang ajar dia punya anak berbohong. Tapi dia bilang, "Bapak minta 1.000 kah, 2.000, 5.000 kah saya beli buku." Di sana dia beli jajan kah. Begitu. Itu kan tidak pernah. Artinya ada darah yang mengalir. Teman-teman, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada keinginan yang sangat tinggi untuk manusia selalu memberontak, karena itu sudah mendarah daging, melanggar perintah Tuhan. Dan apa namanya, teman-teman, kalau lihat apakah Adam dan Hawa pernah ajarkan membunuh untuk Kain supaya bunuh Habel? Tidak pernah. Tapi dia bisa lakukan itu. Dia tahu dari mana itu manusia, baru manusia keberapa tuh. Dia bisa tahu membunuh tuh. Itu karena ada tabiat yang mengalir di dalam tubuh manusia. Jadi begitu ada keturunan langsung. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau dulu Adam dan Hawa bikin tabiat hanya satu, Kain dia tambah lagi jadi tabiat 2, sampai kita tambah lagi jadi 7 salah 3 begitu. Ya, jadi tambah begitu. Jadi supaya tabiat itu jangan turun ke kita punya cucu, mari berjuang untuk menang dari masa lalu. Jadi kalau kita pernah tambah tabiat, contohnya mungkin dulu tidak, Kain dan Habel bikin salah 3 benar 7 toh, salah 3 benar 7. Kita bikin lagi kita salah 10 benar 0. Kita tambah tabiat lagi begitu. Jadi kalau contohnya kita minum mabuk, jangan heran kalau nanti kita punya minum mabuk. Itu jangan heran, karena darah itu mengalir begitu. Yang kedua pergaulan. Teman-teman, kalau baca di internet, kemarin saya buka internet dan coba saya buka dan saya baca tentang apa yang mempengaruhi hidup manusia jadi buruk dan jadi baik. Hampir 100% semua di internet itu tulis tentang pergaulan atau lingkungan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu seperti Alkitab, padahal yang tulis bukan orang Kristen. Lu bisa tahu tuh. Jadi teman-teman, pergaulan, kita mau jadi apa tergantung kita bergaul dengan siapa. Ada orang pingin jadi tentara tapi tiap hari kerjanya di gereja menyanyi, besok tiba-tiba jadi tentara, betul? Ada begitu? Tidak ada toh? Itu tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita mau jadi tentara, ya kita bergaul dengan orang-orang yang ada di bidang militer. Kalau kita mau jadi tentara, ya kita harus latihan yang kayak di UKSW menwa kah apa tahu. Nah itu dong bisa lolos masuk kita. Ada dia besok lulus dari UKSW langsung tes tentara. Jadi teman-teman, apa namanya, kita mau jadi sesuatu tergantung kita bergaul dengan siapa. Kita mau jadi apa tergantung kita bergaul dengan siapa. Satu orang bisa tolong bantu saya baca Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal pasal 13 ayat 20. Bisa baca bersama-sama? Buka semua. Amsal pasal 3 ayat 20. Amsal pasal 13, sorry. Sudah ketemu semua?
Amsal 13 ayat 20. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ini kata firman Tuhan. Jadi mau jadi bijak harus bergaul dengan orang bijak. Teman-teman, orang bebal itu bagaimana ya? Dinasihati ulang-ulang tapi tidak mau dengar. 1000 kali nasihati tapi tidak mau dengar. Begitu. Itu dosa sudah terlalu besar, sudah terlalu mendarah daging di dalam dia hidup. Jadi kalau kita bilang bikin A dia bikin B, begitu. Bahkan sudah ulang-ulang dengar firman Tuhan tapi tidak mau berubah. Itu bebal, orang bebal begitu. Kita hidup tidak selalu di tengah-tengah orang yang baik-baik. Pasti kita di kampus ketemu dengan teman yang suka maki. Di luar kampus kita ketemu dengan teman yang suka mabuk-mabuk. Tetapi mau bergaul dengan orang bijak maksudnya bukan berarti nanti teman-teman begitu lihat orang mabuk langsung lari begitu, tidak. Tapi apa yang dia lakukan teman-teman mau ikut lakukan atau tidak. Duduk dalam kumpulan pencemooh, itu kata Mazmur. Duduk berarti kita bersama-sama dan kita melakukan hal demikian. Ada orang yang memang suka gampang tiru hal yang, tapi hal-hal yang merusak kehidupan itu orang gampang tiru. Tidak tahu kenapa ya. Hal yang baik kadang-kadang orang mau tiru susah. Teman-teman, kita mau jadi tentara, kita harus bergaul dengan orang yang tiap hari latihan militer supaya dia tahu nanti cara tesnya bagaimana mengarahkan kita. Kita tidak bisa di gereja terus. Nanti panggil kita di sana mau latihan kita menyanyi gitu. Susah. Jadi mau jadi apa tergantung kita bergaul. Firman Tuhan di Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bisa satu orang bisa baca dengan lebih jelas lagi. 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah dapat satu orang? 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan mau sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hidup kita mau benar atau tidak, kita tidak bisa ubah dengan apapun kecuali firman Tuhan. Teman-teman, artinya selain firman Tuhan kita harus bertindak untuk tidak bergaul bebas dengan siapa saja. Kita harus pilih pergaulan. Pilih pergaulan berarti bukan kita egois, tidak. Tapi ada hal-hal yang memang kita harus cut di dalam hidup kita supaya tidak ada masa lalu. Tidak ada masa lalu yang jelek. Solusinya adalah begini teman-teman. Coba lanjut. Solusinya dekat dengan Tuhan dan ubah pergaulan. Kita mau tiap hari melayani di gereja tapi pergaulan kita tidak ubah, kita tetap sama saja. Begitu. Kita tiap hari mau pingin jadi orang baik tapi tindakan kita tidak ubah, itu sama saja. Kita tidak ganti pergaulan, itu sama saja kita melakukan hal yang sia-sia. Itu lebih baik tidak usah berjuang sama sekali begitu. Jadi ketika kalau ada orang yang memang saya mau ingin berhenti dari hal ini tapi tidak bisa, ya ganti kau punya komunitas begitu. Jangan terus-terus di situ. Orang yang dekat dengan Tuhan, kalau dekat dengan Tuhan, dengar omongan orang itu tidak gampang kecewa. Dekat dengan Tuhan
tidak gampang iri hati dengan orang lain. Orang yang dekat dengan Tuhan jarang sekali, nyaris tidak berpikir negatif. Semua manusia pasti pernah berpikir negatif, tapi ada sesuatu yang merefresh otak kita jadi bersih begitu. Jadi dulu, contohnya dulu kita sukanya omong orang, besok tidak, atau mungkin besok. Tapi untuk berubah itu memang ada proses. Cuman yang paling susah prosesnya adalah ketika teman-teman ingin berubah tapi tidak ganti pergaulan atau tidak ganti komunitas. Itu akan susah. Ada yang pingin, saya pingin berubah, saya pingin berhenti ini kah, itu kah, dan lain sebagainya. Tapi kok susah. Ganti kau punya komunitas, dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Teman-teman, langit dan bumi dan segala isinya yang indah, teman-teman bisa naik di gunung, mendaki dan foto-foto di sana. Itu siapa yang ciptakan? Manusia siapa? Tuhan yang ciptakan. Apalagi kita punya otak yang kecil yang hanya mungkin sehitam kuku. Ada hitam kuku atau tidak? Ada sedikit. Mungkin sehitam kuku. Tuhan bisa ubah. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita kat di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam hal berhubungan dengan teman, ada hal-hal dalam berpacaran dan lain sebagainya. Itu kita perlu kat, teman-teman. Firman Tuhan bilang kalau kau mata kalau mencelakai, kita baca supaya saya jangan salah, jangan bikin firman Tuhan sendiri. Baca. Mari. Matius 18 ayat 9. Matius 18 ayat 9. Satu orang tolong baca dulu Matius 18 ayat 9. Lebih baik kayak sap gigi nih, 2 patah toh. Lebih baik gigi dibuang daripada sapu seluruh tubuh mati. Tuhan buang gigi 2 nih. Tiba-tiba tanam di aspal langsung hilang. Terus sampai di puskesmas begini cari gigi, Tuhan sapu gigi tidak ada. Ya itu Tuhan mau cut. Jadi teman-teman, ada hal-hal yang toksik di dalam kita untuk hidup tuh, kita perlu cut. Kalau kita pacaran, pacar kita tidak benar, kita perlu cut, begitu. Kalau kita berteman dan teman kita mungkin suka bicara orang, itu perlu cut. Tidak boleh berteman. Nanti lama-lama kita jadi begitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa kita perlu menang dari kita hidup lama? Yang pertama adalah perintah Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Baca dulu Efesus 4. Coba lanjut slide-nya. Sudah habis kah? Slide cuma berapa saya? Yo, Efesus 4. Tidak apa-apa, itu slide tidak penting. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Satu orang tolong baca. Efesus 4 ayat 17 sampai 20, ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Terima kasih adik. Firman Tuhan bilang kalau kita pelihara kita hidup lama tuh sebuah kebodohan. Teman-teman,
orang kalau bilang kita bodoh, teman-teman mau atau tidak? Contohnya ada yang tiba-tiba bilang, Ipenus kau bodoh sekali. Contoh-contoh ini tidak betul. Ipenus kau tuh bodoh. Ipenus mungkin kurang terima toh? Atau terima? Yo bilang terus, bilang saya bodoh begitu. Atau bilang terus saja, bilang saya bodoh begitu. Tidak. Tidak. Firman Tuhan bilang kalau kita pelihara kita punya hidup lama, itu adalah sebuah kebodohan. Coba hari ini kita usaha bagaimana supaya ayat itu tidak terjadi dalam kita hidup. Susah, memang susah, terlalu susah. Tapi sebagai orang Kristen kita perlu berjuang. Karena teman-teman, Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya, bukan sama kayak ini. Orang ciptakan lato-lato supaya tiba-tiba malas main begitu. Tidak. Ciptakan boneka supaya tidak ada pacar peluk begitu. Ya ada yang begitu. Tidak ada di sini. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita bukan untuk, maksudnya ada satu tujuan yang mulia di dalam kita hidup. Artinya begini, ketika Tuhan menciptakan kita ada perbedaan antara kita dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ingin kita nikmati kerajaan surga. Tuhan ingin supaya Tuhan tidak sendiri tinggal di surga sana, kita juga tinggal di sana begitu. Tapi karena masalahnya dari kita tete Adam tuh dengan Hawa, tabiat, bikin tabiat salah 3 benar 7, terus turun-turun sampai kita bikin salah 0 benar 10 begitu, atau salah 10 benar 0 begitu. Ya. Jadi manusia diciptakan untuk sebuah kekekalan, bukan untuk satu hari saja. Umur kita firman Tuhan katakan bahwa kalau 80 tahun itu sudah bonus. Tetapi setelah kita mati kita mau kemana? Itu yang sedang kita perjuangkan. Jadi teman-teman, kalau kita tinggal di dalam hidup lama itu adalah sebuah kebodohan. Kalau kita hidup itu berarti ada satu tujuan Tuhan yang baik di dalam kita hidup. Teman-teman, kita dari kampung tuh tidak pernah berpikir untuk di Bandungan supaya kumpul di sini, kumpul dengan Douglas di sana, kumpul dengan Simeon, iya toh? Tidak pernah berpikir. Atau ada yang dari Papua datang, ya saya ke Salatiga supaya dengan Simeon nanti. Simeon saja orang tidak kenal. Begitu. Artinya teman-teman, ketika ada di Salatiga dan apalagi hari ini kita bertemu di sini, itu ada satu tujuan Tuhan yang mulia. Supaya Tuhan tidak membiarkan kita terlalu larut di dalam hidup lama. Kita harus berubah. Teman-teman, generasi muda itu jadi sasaran iblis. Karena itu regenerasi gereja, regenerasi orang percaya. Dan kita jadi anak muda, kalau kita tidak jadi berkat, kita tidak jaga kita punya diri, itu iblis sedang menang di dalam kita hidup. Sekarang kita mau bertanding untuk kita dapat kembali kita punya kemenangan itu, supaya kita tidak kalah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 120 cari lamanya 127 ayat 4 sampai 5. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Jadi kita itu seperti anak panah sedang ditarik untuk kena di satu sasaran. Kita sedang ditarik untuk kena di satu sasaran, tapi iblis datang membengkokkan kita punya anak panah itu supaya kita tidak kena di sasaran itu. Artinya setiap kita bekerja keras atau Tuhan bekerja untuk menangkan jiwa-jiwa bagi gereja supaya menjadi regenerasi gereja, iblis juga bekerja untuk membengkokkan dong anak panah supaya menggagalkan maksud Tuhan atau tujuan Tuhan itu. Jadi jangan tinggal di dalam hidup lama, itu merusak kita punya masa depan, apalagi kerajaan surga. Dan kalau kita tinggal di dalam hidup lama, firman Tuhan di dalam Matius mengatakan bahwa jangan seorang menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Matius pasal 1 Timotius 4 ayat 12. Satu baca. Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Teman-teman, jangan seorang pun menganggap kita karena kita muda. Kita semua anak muda. Jangan sampai orang meremehkan kita karena sifat kita jelek. Kita pergi berfoya-foya sembarang, harusnya kuliah tapi kita bikin lain. Jadi orang percaya dia bikin apa? Jadi kita kayak dianggap kayak orang yang padahal Tuhan siapkan kita untuk jadi pemimpin. Tapi kita bikin lain supaya kita membengkokkan maksud Tuhan, begitu. Kita tidak bisa tiba-tiba jadi pemimpin. Ada hal-hal yang harus kita lewati, teman-teman. Kita perlu berjuang keras supaya kita menang atas pekerjaan iblis, atas pesta pora, minum mabuk, seks bebas, dan lain sebagainya. Itu kita perlu menang. Tapi kalau kita tidak menang, orang lain akan anggap kita rendah. Karena tingkah laku kita jelek. Kalau tingkah laku kita baik, oh ya, good, itu anak bisa dipakai. Artinya saya tidak, maksudnya mungkin orang yang mungkin hidupnya, saya tidak hakimi, tapi secara penilaian manusia, bahkan firman Tuhan juga mengatakan demikian. Sifat kita jelek, orang susah mempercayai kita, begitu. Apalagi jadi pemimpin yang besar. Teman-teman disiapkan untuk jadi pemimpin, tidak tahu besok diantara yang duduk ini nanti jadi bupati kah? Kamu jadi bupati ya, kasih uang nanti saya lempar pakai sepatu nanti. Main gila. Bercanda. Karena kita ini kepala bukan ekor. Baca dulu, baca. Itu ada di Ulangan pasal 28 ayat 13. Baca, Ulangan. Ipenus, kamu kepala bukan ekor. Yusa, kamu kepala bukan ekor. William, kamu kepala bukan ekor. Joshua, kamu kepala bukan ekor. Artinya besok kamu akan jadi pemimpin, bukan jadi anak buah. Betul atau tidak? Amin. Ada yang tidak amin, besok tidak mau jadi pemimpin. Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kita diciptakan untuk jadi kepala bukan ekor. Kita ini pemimpin. Kita ini akan jadi pengaruh untuk masa depan gereja. Kita ini akan jadi pengaruh untuk masa depan kita punya keluarga. Jadi kalau kita hari ini hidup, nanti kita kawin, punya suami istri, terus kita punya keturunan. Keturunan itu nanti ada tabiat-tabiat yang turun. Jadi teman-teman kalau suka rajin melayani dan lain sebagainya, itu tabiat itu akan turun, begitu. Saya tidak tahu, dulu saya punya tete mungkin ada yang melayani, jadi sampai saya bisa pelayanan begitu. Itu ada satu tabiat. Tapi memang dulu saya bapak bendahara gereja. Cuman karena dibikin kecewa, bapak keluar, sampai hari ini mungkin ikut gereja 1 tahun 2 kali kan 3 kali begitu. Susah. Bapak sendiri jadi kadang-kadang bicara juga. Begitu teman-teman. Tadi apa? Ulangan 28 ayat 13. Baca dulu. Di sini. Satu orang baca. Teman-teman, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Tapi saya tunjuk dia punya syarat ya. Ini, dia syarat ini. Apa namanya? Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah apa? Perintah Tuhan. Itu ada syarat. Jangan bilang gampang langsung jadi kepala. Tidak bisa, ada dia syarat juga begitu. Jadi kalau tidak dengar perintah Tuhan, berarti kita tidak bisa jadi kepala. Kita hanya bisa jadi ekor. Begitu. Kita mau
jadi pemimpin kita perlu tunjukkan dari, bahkan sekarang dunia kerja itu saya lihat biasa di postingan-postingan itu, tidak berpengalaman yang penting jujur. Itu di dunia kerja begitu. Bayangkan dunia kerja yang mungkin dong notabene-nya tidak dengar firman Tuhan tiap hari, tapi dong butuh supaya kita jujur. Itu paling penting, itu syarat utama yang ada di dunia kerja. Itu salah satu syarat utama. Apalagi syaratnya Tuhan, teman-teman. Apalagi syaratnya supaya jadi pemimpin. Jadi kalau kita hari ini mau berubah, mari dekat kepada Tuhan. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Air mengalir, bentuk bejana hidup. Coba bangkit berdiri semua. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Saya juga punya masa lalu yang buruk sekali. Kemarin Bapak Pendeta bilang orang yang masuk ke sekolah teologi, orang yang masuk jadi pendeta, itu adalah orang-orang yang bodoh. Saya merasa saya bodoh, saya jelek begitu. Nanti kalau yang pintar-pintar kasih di dokter kah, hukum kah, dan lain sebagainya. Saya tadi malam saya rasa, oh ya, berarti dulu saya bodoh begitu. Tapi ada satu rencana ketika Tuhan bawa kita ke satu tempat, teman-teman mau dihukum di olahraga, di kesehatan dan lain sebagainya, itu ada satu rencana Tuhan yang indah. Di Papua itu kadang-kadang kemarin ada di Salatiga itu terlambat penanganan dari rumah sakit karena memang alat yang terbatas, obat yang terbatas. Ada kita punya jemaat satu di Salatiga yang dia punya mama meninggal, padahal sakitnya mungkin biasa bisa ditangani, tapi karena keterbatasan. Teman-teman, kalau ada di kesehatan itu dipakai Tuhan supaya pulang ke Papua sana, bawa alat-alat turun di kampung. Orang tidak mau begitu. Dan saya tidak tahu teman-teman punya masa lalu apa. Saya tahu hidup saya juga masa lalu saya jelek, terlalu jelek sekali. Saya tidak tahu teman-teman mungkin hari ini apa yang jadi jelek di dalam hidup itu teman-teman sendiri dengan Tuhan yang tahu. Tapi saya mau bilang begini, coba kasih hati kita Tuhan sentuh dulu. Tuhan sentuh kita punya hati hari ini, dan apa yang akan terjadi besok dan lusa kita lihat. Begitu, jangan keraskan hati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
saudara sudah meyakinkan diri bahwa saudara mampu menanggung dari masa lalu. Seburuk apapun, sejelek apapun, Tuhan kita adalah arsitek yang tutup bisa buat menjadi berkat. Tidak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Ketika kita membuka hati, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat kita dari masa lalu yang buruk. Penting ada kemauan, penting ada tekad. Saya percaya bersama dengan Tuhan, saudara bisa menang dari masa lalu. Tidak ada sulit. Itu sebagaimana saudara yang terkasih dari masing-masing. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Kebenaran hari ini sangat baik mengingatkan kita masa lalu kita. Jangan gondeli, artinya jangan gondeli masa lalu saudara dalam hati saudara. Saudara berani melepaskan masalah itu. Dan itu harus katakan kepada Tuhan, mampukan saya keluar dari masalahku, mampukan saya keluar di penjara kepahitan, penjara masa lalu. Tapi hari ini saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan materi ini supaya kami benar-benar lakukan yang hidup kami, tidak pulang dari tempat ini. Kami menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan dan sudah dimerdekakan, sehingga ada kepastian bahwa Tuhan akan menolong kita bersama-sama. Segala tujuan